Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah penonton yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian ke-12, sambungan dari pengajian ke-11 kemarin. Hari ini kita baca tentang topik masalah wajib orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak mengajari anak yang sudah memayyiz tentang tarikh atau sejarah ringkas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak lahir hingga wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wajib orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak mengajari tentang sejarah Rasulullah ini secara ringkas saja sehingga anak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia balik. Langsung kita baca isi kitabnya. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa qala as-Sam'ani berkata, yajibu 'alal aba, wajib atas bapa orang tua terus ke atas, summa 'alal wasi, kemudian juga orang yang diwasiatkan mengasuh anak, awil qayyim atau orang yang mempunyai aturan seperti guru, ya, pimpinan pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan dan anak. Ta'limuhu ayil mumayyiz, mengajari anak yang sudah mumayyiz. Yang kemarin kita belajar dari sejak umur 7 tahun sampai balik. Annan nabiyana, bahwa nabi kita Muhammad bin Abdullah, anak Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itha bi Makkati ila kaffatis saqalain, diutus di Mekah kepada kaffatis saqalain, kepada sekalian alam. Wadufina bil Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibut taati wa muhibbati, wajib ditaati dan wajib dicintai. Intaha, berakhir. Nah, ini berakhir artinya ya gambaran abstraknya atau rangkuman yang paling ringkasnya seperti ini, tapi tapi jangan sebatas segini saja. Di bawah ini ada penjelasan lagi, nanti coba kita dengar lagi. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma balagha, manakala telah sampai, minal umri, umurnya, arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi manakala Nabi telah sampai umur 40 tahun, nabba'ahu Allah Ta'ala fi yaumi isnin fi syahrir rabi' awal, maka Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi Nabi pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Nah, ini kita sampaikan kepada anak seperti ini.
wa arsalahu likaffatin nas, dan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likaffatin nas, bagi seluruh manusia, basyiran sebagai orang yang menyampaikan berita gembira, wa naziran dan orang yang memperingati. Nah, ini kita sampaikan kepada anak kita yang sudah main. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam min al-amri 51 sanatan, dan tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai umur beliau 51 tahun. 51 tahun wa nisfan, ya. 51 sanatan wa nisfan. 51 tahun setengah. Asra bijasadihi wa ruhihi yaqadatan. Allah memperjalankan Nabi kita bijasadihi dengan tubuhnya, wa ruhihi dan rohnya, yaqadatan dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Ya, min Makkati ila Baitul Muqaddis, dari Makkah ke Baitul Muqaddis di Palestina. Summa araja minhu ila samawati sab'i, kemudian araja, Allah menaikkan, minhu dari Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis itu, ila samawati sab'i, ke langit 7. Nah, ini kita sampaikan pada anak seperti ini. Jadi ila sidratil muntaha, lalu dari langit 7 ila sidratil muntaha, ke sidratil muntaha, ke sidratul muntaha. Ila mustawa sumi'a fihi sariful aqlam, lalu dari sidratul muntaha dinaikkan lagi Nabi Muhammad dalam keadaan jaga dengan tubuh dan ruh, dari sidratul muntaha ke mustawa, ya. Sumi'a, yang didengar di mustawa itu, sariful aqlam, gerakan pulpena, tulisan tentang takdir, qada dan qadar makhluk ini semua. Tuh. Ilal arsy, dari mustawa dinaikkan lagi ke aras. Masya Allah. Ila makanil khitab, dari aras dinaikkan lagi ke makanil khitab, tempat dialog, ya, ma'arabihi, dengan Tuhannya. Jadi luar biasa ini kita sampaikan kepada anak seperti yang saya bacakan barusan. Jadi dari Mekah dijalankan ke Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddis, masjid di Masjid Aqsa di Palestina. Dari masjid itu dinaikkan ke langit 7, dari langit 7 terus ke Sidratul Muntaha, terus dinaikkan lagi ke mustawa, terus dinaikkan lagi ke aras, terus ke makanul khitab, tempat dialog dengan Tuhan. Luar biasa ini kejadian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu digarisbawahi, karena selama ini sudah ada paham-paham liberal, paham-paham yang nyeleneh, yang menyatakan bahwa perjalanan ini dengan mimpi. Ada juga yang menyatakan perjalanan ini dengan ruh saja. Ada juga yang menyatakan perjalanan ini hanya sebuah meditasi, sebuah insting, ya, atau hanya perjalanan makrifat lah, seperti itu. Susah kita ungkapkan. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang salah, ketiganya salah. Yang benar adalah memang dengan tubuh dan ruh dalam keadaan jaga, dia diperjalankan oleh Allah sampai ke makanul khitab. Nah, ini penting, ini kita sampaikan kepada anak. Jangan sampai anak terpedaya dengan paham-paham salah. Wa furida fi zalikal waqti alaihi salam sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi khamsu salawatin, difardukan pada demikian waktu, yaitu saat Isra Mi'raj itu, wa alaihi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ummati, dan atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin, 5 salat, 5 waktu yang kita kerjakan sekarang setiap hari, setiap hari sekali, setiap hari 5 waktu. Walamma kamala lahu sallallahu alaihi wasallam minal umri salasu wa khamsuna sanatan, tak kala
umur Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna 53 tahun. Tadi 51 tahun, sekarang sudah 53 tahun. Amarahullah taala bihijrah. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini peristiwa-peristiwa yang menjadi hari-hari penting dalam Islam. Fakharaja min Makkati yaumal khamis hilal Rabi'il awal. Maka keluarlah Nabi dari Mekah pada hari Kamis bulan Rabiul Awal. Waqtaffa bi gharis Sur, dan Nabi bersembunyi di gua Sur. Ini sejarah ringkas kita sampaikan kepada anak. Thumma kharaja minhu lailata Isnin. Kemudian keluar dari gua Sur pada malam Isnin, pada malam Senin. Lalu Nabi keluar dari persembunyian di gua Sur itu pada malam Senin. Waqadima sallallahu alaihi wasallam Madinata ay Quba yauma Isnin sani asyar min Rabiul Awal. Dan Rasulullah sampai dari hijrah itu ke Madinah, ay artinya kampung Quba di Madinah, yaumal Isnin pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi, tanggal kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi. Walamma kamala lahu minal umri salasu wasittuna sanatan tawaffahullahu ta'ala. Manakala umur Nabi telah sempurna 63 tahun, tawaffahullahu ta'ala, maka Allah mewafatkan Nabi. Jadi umur 63 tahun Nabi diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak. Wa kana zalika yaumal Isnin sani asyar min Rabiul Awal. Dan adalah hari wafat itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sama dengan hari lahirnya juga. Fadufina fi hujratil Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ini kita sampaikan kepada anak. Wa kana khamlu sallallahu alaihi wasallam yauma Isnin fi ghurratir Rajab. Fi ghurratir Rajab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikandungi, dihamilkan pada hari Senin pada awal bulan Rajab. Nah, ini kita sampaikan kepada anak. Lalu itu hamil pertama Nabi, dihamilkan oleh ibunda Nabi. Wa wiladatuhu yaumal Isnin, dan dilahirkan pada hari Senin atau malam Senin 12 min Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, fi Makkati fi suqil lail. Di Mekah di pasar malam, min mahalli maulidihil masyhur, dari pasar malam itu adalah tempat lahirnya Nabi yang populer, masyhur. Jadi lahir Nabi pada hari Senin atau malam Senin 12 Rabiul Awal di Mekah, pada pasar malam, tempat kelahiran Nabi yang masyhur, populer sekarang. Nah, gitu. Wa qala Sabban, Syekh Sabban berkata, allazi alaihil ijma', yang menurut yang ijma', itu kata Syekh Sabban, annahu sallallahu alaihi wasallam khumila bihi yaumal Isnin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihamilkan pada hari Senin. Wa misluhu wiladatuhu, seperti itu juga dilahirkannya hari Senin. Wa ba'satuhu, seperti itu juga diutuskannya pada hari Senin, diangkat menjadi rasul. Wa khurujuhu min Makkati ay min gharis Sur, seperti itu juga keluarnya dari gua Sur menuju ke Madinah saat hijrah hari Senin juga. Wa wusuluhu al-Madinata al-Quba, seperti itu juga sampainya Nabi ke Madinah
kampung Quba hari Senin. Wa wafatuhu, dan seperti itu juga wafatnya Nabi pada hari Senin. Nah, ini penting nih, ini menjadi sebuah kesimpulan secara mudah diingat. Semua peristiwa-peristiwa penting itu terjadi semua pada hari Senin. Ini sebuah mukjizat juga ini bagi sebuah mukjizat, sebuah hal yang luar biasa terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lahir, dihamilkan hari Senin, lahir hari Senin, menjadi Rasul hari Senin, hijrah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin, wafat juga hari Senin. Maka kita maulid merayakan hari kelahiran Nabi itu juga kita merayakan semua peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Nabi ini sebenarnya. Wa naqala ba'dul afadil an Qalyubi wa an jam'in minal muhaqqiqin annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farad. Para sebahagian ulama-ulama yang besar menukilkan an Qalyubi, dari Syekh Qalyubi, dan dari kelompok daripada ulama muhaqqiq, annahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farad, tidak dilahirkan dari jalur farad, dari jalur vagina, dari jalur kemaluan. Ini penting kita sampaikan kepada anak. Bal min mahallin futiha fawqal faraji wa tahtas sarati, tetapi dari tempat yang terbuka, yang di atas farad, di bawah pusat. Ini kita sampaikan. Dari situ Nabi lahir. Ini terbuka, dibuka nih, yang buka ya Allah Ta'ala. Wa ilta'ma fi saatihi, setelah lahir langsung sembuh kembali ibu Nabi yang terbuka di atas farad dan di bawah pusat tadi. Wa nuqila an al-Qadi Iyad, dinukilkan, dikutip dari Syekh Qadi Iyad, anna mislahu sallallahu alaihi wasallam fi zalika jami'ul anbiya wa mursalin. Seperti itu juga semua para nabi dan rasul lahir bukan melalui jalur farad, tapi dari terbuka di atas farad dan di bawah pusat. Ini sebuah kehormatan bagi para nabi dan rasul agar tidak lahir melalui jalur keluarnya kencing. Walakin qala al-allamatu Tilmasani, akan tetapi al-allamah Tilmasani berkata, wa kullu minal anbiya, semua para nabi selain nabi kita adalah dilahirkan dari atas pusat dan di bawah, dari atas farad di bawah pusat, seperti yang tadi. Amma nabiyuna, akan tetapi nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa maulud minal khasiratil yusra, dilahirkan dari lambung kiri, tahta dulu, di bawah tulang rusuk. Dari lambung kiri di bawah tulang rusuk, dari situ lahir. Thumma ilta'ma liwaqtihi, kemudian setelah lahir langsung sembuh kembali ibu Nabi. Khususiyatan lahu, ini khusus bagi Nabi Muhammad saja. Ini lebih penghormatan lagi daripada para nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Nah, seperti itu. Ini kita sampaikan kepada anak. Fatahassala laka min hazihi, maka walhasilnya atau adalah sebuah kesimpulan bagi kamu tentang peristiwa ini semua, yang masalah kelahiran Nabi dan semua para nabi dan rasul-rasul tadi yang setelah kita bacakan, annahu, bahwasanya lam yasih, tidak sah, naqlun biwiladatihi min farad, menukil, menulis, menyampaikan bahwa nabi dilahirkan dari farad. Ini tidak sah. Wa kaza ghairuhu minal anbiya, begitu juga semuanya para nabi-nabi dan rasul lain. Tidak bisa
haram kita menyatakan nabi, semua para nabi dan rasul itu lahir dari faraj, vagina. Tidak bisa. Walihaza, karena ini aftal malikiyah biqatli man qala innan nabiyina sallallahu alaihi wasallam wulida min majral baul. Karena ini tidak sah, sehingga para ulama mazhab Maliki mengeluarkan fatwa wajib dibunuh orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dari saluran kencing. Intaha, berakhir. Nah, inilah sejarah ringkas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita sampaikan kepada anak yang sudah memain, sehingga dia ketika sudah balik tahu tentang Nabi Muhammad secara umum. Nanti dia bisa mengkajikan sendiri lagi. Nah, yang paling perlu kita tegaskan tentang Isra Mi'raj Nabi tadi, bahwa dengan jasad, dengan roh Nabi dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi atau dengan roh atau dalam keadaan apa itu spiritual atau insting atau macam sebagainya. Pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Dan juga yang perlu kita tegaskan bahwa para nabi dan rasul semuanya itu lahir bukan melalui saluran kencing, tapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di atas farad dan di bawah pusat. Khusus Nabi kita itu di sebelah lambung kiri, di bawah tulang rusuk. Begitu selesai lahir langsung sembuh kembali. Dan yang paling penting diingat, Nabi lahir hari Senin, kemudian menjadi Nabi Rasul hari Senin, hijrah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin, wafat juga hari Senin. Semua kejadian-kejadian peristiwa hari penting itu semua pada hari Senin. Maka ketika kita merayakan Maulid Nabi itu juga kita merayakan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Senin tersebut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup di sini pengajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa antaliq bihi lisanana wa qawwi bihi 'azmana bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.